Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 ABC. Pada pertemuan hari ini, hari Kamis, kita akan bersama-sama mempelajari tentang kata penghubung atau biasa disebut dengan konjungsi, atau ada juga yang menyebutnya dengan kata sambung. Ini pengertian dari konjungsi ya. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Apa itu klausa? Klausa merupakan kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Saya ulangi lagi. Klausa merupakan kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, adik sedang bermain. Subjeknya adik sedang bermain berarti predikat. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat terletak di awal kalimat, biasanya setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Itu tadi perbedaan ketiga poin itu ya. Kalau penghubung antar klausa letaknya di tengah kalimat, penghubung antar kalimat letaknya di awal kalimat, sedangkan kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Kita lanjutkan dengan fungsi konjungsi. Fungsi konjungsi ada 3 poin. Yang pertama, klausa dengan klausa. Perlu diingat ya, klausa tadi kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Fungsi konjungsi yang kedua, menghubungkan kalimat dengan kalimat. Fungsi konjungsi yang terakhir, menghubungkan paragraf dengan paragraf. Biasanya, konjungsi yang menghubungkan antar paragraf disebut transisi. Kita bahas satu persatu. Konjungsi antar klausa adalah kata yang menyambungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, dan satuan kata dengan kata. Sebelum kita lanjutkan, kita membahas tentang frasa ya. Nih, frasa yang saya lingkari. Frasa merupakan gabungan kata yang bersifat non-predikat. Saya ulangi. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikat. Apa artinya? Frasa bisa terdiri dari subjek saja. Frasa bisa terdiri dari subjek saja. Contoh, saya dan adik makan-makan di taman depan rumah. Ada kata saya dan adik. Ya, frasanya adalah saya dan adik. Begitu ya? Kita lanjutkan. Jenis konjungsi antar klausa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi
yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Biasanya kalimat itu ditandai dengan kata padahal, lalu, kemudian, sedangkan, melainkan, atau, dan tetapi. Kita bahas contohnya ya. Ini contoh konjungsi koordinatif. Ada kata padahal, ada kata sedangkan, ada kata lalu. Nah, ini ya. Yang saya lingkari itu contoh konjungsinya, konjungsi koordinatif. Kemudian yang kedua ada konjungsi subordinatif, yang merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Biasanya ditandai dengan kata agar, untuk, supaya, sebab, karena, itu ya, sampai setelah. Contohnya, ayah pulang ketika adik sedang sekolah, ditandai dengan ketika, setelah, dan sehingga. Itu contoh konjungsi subordinatif. Dan yang terakhir ada konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua kata yang setara. Ya. Baik kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Konjungsi ini sama halnya dengan konjungsi koordinatif. Bedanya apa? Bedanya kata penghubung pada konjungsi ini terdiri atas beberapa gabungan kata, sedangkan konjungsi koordinatif hanya terdiri dari satu kata saja. Biasanya ditandai dengan kata demikian sehingga. Ada dua ya, demikian dan sehingga. Baik dan maupun, tidak hanya dan tetapi juga. Kita langsung saja ke contohnya biar lebih jelas. Nah, ini contoh konjungsi korelatif. Pasti ada dua ya. Ada dua kata. Ada entah dan entah. Ini ya. Ada entah dan entah. Di sini tadi juga ada ini, entah dan entah ya. Kemudian ada kata tidak hanya digandengkan dengan tetapi. Ada kata bukan hanya digandengkan dengan melainkan, begitu ya. Itu untuk konjungsi korelatif, pasti ada dua, digabungkan ini ya yang korelatif. Selanjutnya yang kedua ada konjungsi antar kalimat, merupakan jenis konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ingat ya, kalimat ya, kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ini merupakan jenis-jenis konjungsi antar kalimat berdasarkan fungsinya. Silahkan diperhatikan berdasarkan fungsinya. Ada konjungsi pertentangan. Contohnya kalimatnya ditandai dengan bagaimanapun, biarpun, walaupun, demikian. Perhatikan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu merupakan kata yang harus ada pada kalimat. Ya, konjungsi pertentangan selalu ditandai dengan kata bagaimanapun atau biarpun atau walaupun atau demikian. Ya, setelah konjungsi pertentangan ada konjungsi yang menyatakan lanjutan, ditandai dengan kata sesudah itu dan setelah itu. Gitu ya. Ada konjungsi yang menyatakan kejadian sebelumnya, konjungsi yang menyatakan akibat, konjungsi yang menyatakan kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Ada lagi konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya. Dilanjutkan dengan konjungsi yang menyatakan konsekuensi, konjungsi yang menguatkan pernyataan sebelumnya, dan yang terakhir konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan pernyataan sebelumnya, ditandai dengan namun, akan, tetapi. Itu tadi jenis-jenis konjungsi
antar kalimat berdasarkan fungsinya. Ini kita lanjutkan dengan contohnya, contoh kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat. Jangan memiliki mental meminta-minta. Diakhiri dengan tanda titik. Sebaliknya, ingat ya, konjungsi antar kalimat biasanya setelah tanda titik. Ya, jangan memiliki mental meminta-minta, tanda titik. Kemudian ada sebaliknya. Nah, sebaliknya ini saya lingkari. Ini merupakan contoh konjungsinya. Sebaliknya, koma, spasi, kita harus memiliki mental memberi. Yang kedua, sama ya. Ia kini menjadi orang kaya, titik. Ada kata sesungguhnya, koma, spasi, semua itu karena dia bekerja keras semenjak muda. Ingat penulisannya ya. Konjungsi antar kalimat biasanya setelah tanda baca, tanda titik atau koma. Terakhir, konjungsi antar paragraf. Merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren atau berhubungan dan sistematis. Biasanya ditandai dengan kata hubung, terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, dan jadi. Biasanya ditandai dengan 5 kalimat ini untuk menghubungkan antar paragraf. Nah, ini contohnya, contoh konjungsi antar paragraf. Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi, sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semua itu. Terlebih lagi, ada kata terlebih lagi, merupakan contoh konjungsi. Nih ya, terlebih lagi ya, yang saya gunakan di contoh paragrafnya. Terlebih lagi, bukan hanya ayahnya yang pergi, tetapi juga ibunya. Hanya Rindu yang bisa diselamatkan. Beruntung, Rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Berdasarkan, nah ini ya, ada lagi, berdasarkan. Nah ini, ada kata berdasarkan. Berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong, akan tetapi posisi ayah dan ibu Rindu yang terjepit susah untuk dievakuasi. Ada 2 contoh konjungsi yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada terlebih lagi, kemudian yang kedua ada berdasarkan ya. Ini contoh konjungsi antar paragraf. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas macam-macam konjungsi berdasarkan fungsinya. Kelanjutan dari materi hari ini ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah merangkum materi yang sudah dibahas tadi. Tulislah di buku tulis kalian. Ingat, jangan lupa beri tanggal dan hari ini di pojok atas. Beri tanggal dan hari ini di pojok atas. Jika ada kesulitan, silakan WA ya. Semoga pandemi segera berakhir agar bisa tatap muka kembali. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.